Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang perjuangan cinta. Kira-kira bagaimana? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untuk mau berikan energimu ya tentang perjuangan cinta ya. Di sini entah kamu yang berjuang ataukah dirinya yang berjuang, kamu bisa menyesuaikan saja ya. Karena energinya juga bisa vice versa. Dan ya mungkin ini sudah kamu lakukan atau alami ya, ataupun mungkin ke depannya. Kira-kira bagaimana? Kita lihat dari koneksi kartu tarot. Berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah tentang perjuangan cinta. Wow, di sini langsung 2 ya yang kebuka ya. Oke, kita lihat lagi apakah masih ada. Oke. Kita lihat tentang perjuangan cinta. Oke, sudah 2 kartu terbuka di sini, ada Queen of Wands dan The Magician. Wow, di sini kamu banyak perbedaan ya, yang signifikan. Tetapi sebenarnya perbedaan itu yang membuat kalian kuat ya, atau membuatnya dirinya kuat. Karena bicara tentang perjuangan, jadi tidak mudah untuk mendapatkan cintamu, tidak mudah untuk melewati hari-hari bersamamu ya. Di sini mungkin ada perbedaan dari perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, ataupun mungkin kondisinya juga dari segi faktor kasta dan suku ya, juga mungkin dari kondisi keuangan ya. Ya dia merasa bahwa aduh kenapa ya bisa mendapatkan dirimu yang begitu spesial ya, atau kamu yang merasa dia spesial ya, tetapi kok kondisinya susah sekali untuk memilikimu seutuhnya, malah mungkin harus saya merelakanmu, mengikhlaskanmu. Saya sudah berjuang tapi saya lelah sendiri. Wah, di sini bicara perjuangan cinta ya. Ini perjuangan cinta ini masih ada yang bersama ataupun ada yang sudah nggak bersama ya. Karena udah lelah, capek, oke, saya menyerah. Tetapi yaitu dia merasa bahwa saya berjuang untukmu, saya lelah kalau saya sendiri. Nah ini curahan hati dia, dimana ayo kita bersama dan jangan putus asa. Ada beberapa yang mungkin ya kondisinya itu udah lelah, capek, mau putus gitu. Aduh saya udah lelah, saya capek, saya mau cerai. Jadi itu yang membuat dia down. Padahal dia ingin berjuang, tapi salah satu dari antara kalian, entah kamu entah dia, yang sudah capek duluan, lelah duluan dan tidak mau berjuang. Akhirnya dia juga ikut terjatuh. Dimana dia putus asa. Seolah-olah saya berjuang kemarin ini untuk apa gitu, kalau cuman kondisinya kayak begini. Ataupun mungkin ada janji-janji yang akhirnya dia menunggu, ujung-ujungnya kamu menyerah. Dan akhirnya dia marah, dia kecewa. Tuh. Di sini ada beberapa yang mungkin janji berumah tangga, hidup semati, tapi ujung-ujungnya tidak. Ya, mungkin malah kawin dengan yang lain, nikah dengan yang lain ya. Karena bicara kawin ya artinya dia menghamili gitu ya, akhirnya menikah dengan yang lain gitu ya.
ataupun putus ya dia pergi dengan yang lain, dimana menodai cinta, mengingkari janji. Padahal dia udah temani dari nol. Pada saat sukses pergi dia dengan yang lain, yang baru, yang lebih dari dirimu gitu, atau dari adalah pengkhianatan dimana akhirnya salah satu harus dikorbankan, yaitu cinta. Padahal dia sudah berjuang, menurutnya seperti gitu ya. Atau kamu yang sudah berjuang, ujung-ujungnya dia pergi nikah dengan yang lain, kamu menunggunya untuk diperjuangkan, untuk dihalalin, ini contoh ya. Ujung-ujungnya dia pergi dengan yang lain, atau kamu bantu studinya, ujung-ujungnya dia sukses, dia pergi dengan yang lain. Ataupun mungkin kondisinya kamu temani dia dari nol, ujung-ujungnya dia sudah mempunyai semuanya, dia pergi dengan yang lain. Nah ini ada beberapa yang akhirnya merasa bahwa perjuanganku sia-sia menemanimu dari nol, dan akhirnya tidak percaya lagi akan cinta, di mana tumbuh trauma dan luka batin terhadap dirinya. Tuh ya, di sini ada King of Cups ya, di mana lebih ingin sendiri ya. Saat ini dia sendiri merenungi nasib ya. Kenapa begitu bodoh bisa percaya kepada orang-orang sepertimu? Nah ini dia berpikirnya seperti gitu. Ataukah kamu, kalau seandainya ini di kamu ya, ada beberapa juga dari energi yang mendengarkan ini adalah orang-orang tersakiti. Kalau seandainya ini di kamu merasa bahwa kenapa saya begitu bodoh mau menemaninya dari nol? Kenapa saya begitu bodoh untuk lebih berjuang untuknya dari sisi waktu, tenaga, biaya ya, untuknya yang ujung-ujungnya mengkhianati. Ya. Atau berjuang bersama, tapi ujung-ujungnya kamu rapuh. Ujung-ujungnya kamu menyerah. Kenapa tidak dari awal? Kenapa udah bertahun-tahun gitu, artinya lebih dari 1 tahun ya hubungan kalian, atau bahkan ya sudah lebih dari 2-3 tahun, udah lama lah seperti gitu, tapi belum dihalalin, atau ya itu ya ujung-ujungnya pisah karena capek, karena lelah. Padahal di awal sudah tahu bahwa kehidupan ini pasti akan melelahkan, tapi kenapa kamu mau gitu, tapi ujung-ujungnya nggak mau sampai finish gitu, di pertengahan jalan langsung nyerah, ataupun di pertengahan jalan langsung berpaling. Di sini ada kekecewaan dan dia bersedih. Di sini ada penyesalan. Kenapa? Karena kamu tidak melihat dari sisi dirinya yang berjuang. Penyesalan, kenapa kamu mau menerima cintanya? Dan dia menyesal juga kenapa bisa menerima cintamu. Ini contoh ya. Siapa yang nembak kamu bisa menyesuaikan saja. Karena tadi ada perbedaan agama, paling signifikannya adalah agama dan dari suku dan keuangan ya. Mungkin tidak ada restu orang tua sehingga akhirnya memilih ikut nasihat orang tua ya. Padahal dulu-dulu nggak ikut nasihat orang tua. Kok kesini-sini ikut nasihat orang tua? Pas lagi sayang-sayangnya kamu pergi. Kenapa tidak dari awal aja, nggak usah ada hubungan gitu. Ya, dia kecewa, ini orang ini sangat-sangat kecewa, ataupun mungkin kamu kecewa ya, sampai bahkan dia sakit, ya sampai bahkan dia menjauh. Ada beberapa yang mungkin ekstrovert kemarin akhirnya dia jadi introvert, tidak mau ketemu siapapun, ataupun kamu sudah diblokir dari semuanya. Dimana dulu dia lebih ceria, sekarang dia lebih tertutup, terbuka, artinya suka pergi jalan-jalan ke sana kemari, sekarang lebih ingin di rumah aja. Ya karena dia tahu bahwa dunianya itu tanpa kamu tuh semu. Ya, tapi dia harus tetap berjalan gitu, seolah tidak terjadi apa-apa, padahal sebenarnya hatinya itu luka. Kalaupun mungkin di sini ada beberapa yang mungkin kamu mau datang kepadanya, atau macam contohnya ini energi dari kamu yang kamu terkoneksi dengan dirinya yang berpaling, kamu merasa bahwa kamu mengkhianatiku, nggak usah datang-datang dalam hidupku lagi. Ya. Entah apapun alasannya, mau silaturahmi kek, mau minta maaf kek, jadi adik kakak kek, mau jadi saudara kek, nggak ada. Ini ya, kalau seandainya ini energi kamu ya, kamu yang berjuang untuknya, tiba-tiba dia pergi gitu kan, kamu merasa bahwa nggak usah datang-datang lagi masuk dalam hidupku, walaupun saya masih sayang kamu. Tetapi luka ini sangat dalam. Kamu datang hanya mengingatkanku kembali terhadap luka, dan akhirnya menambah luka itu. Dan kamu merasa bahwa saya nggak bisa berpura-pura seperti orang lain yang saya sudah move on, dan saya bisa menerimamu kembali dengan kondisi biasa-biasa aja, nggak bisa ya, karena kamu merasa saya nggak bisa berdrama, saya sudah memaafkan
ya. Tetapi saya nggak bisa kembali seperti dulu. Seperti kaca yang udah pica tiba-tiba langsung jreng dan seperti semula. Enggak, pasti ada bekas-bekas retak-retakan dan ya nggak enak dilihat. Bahkan mungkin bisa melukai orang yang di situ ya, dari pecahan serpihan kacanya itu. Jadi jangan dekat-dekat lagi. Ujung-ujungnya saya terluka lagi karena ingat-ingat masalah pengkhianatan. Masalah apa dibilang di sini ketidaksetiaan ya, paling utama di sini. Dan ada beberapa yang memanipulasi. Pada saat dia kaya atau kamu kaya, ada duit, dia bersamamu. Pemanfaatan juga di sini. Tetapi kalau kamu nggak ada, ya dia pergi dengan orang lain. Cuman hanya mau duitnya kamu. Ataupun tidak bertanggung jawab. Seolah-olah oke, saya baik-baik saja, hai. Tidak mau minta maaf, seolah-olah tidak ada masalah gitu. Padahal dia sudah melukai kamu yang sangat dalam, menusuk dari dirimu dari belakang. Bahkan playing victim orang-orang di sekelilingmu untuk apa? Mencari pembenaran untuk kesalahannya. Nah ini ya, jadi kamu merasa bahwa wah, saya terkoneksi dengan orang toksik ini dan saya harus seolah-olah biasa-biasa saja. Oh enggak, ya. Atau memaafkanmu dan ayo kita bersama lagi. Oh enggak. Kamu mendingan sendiri. Di sini ada King of Swords, di mana kamu akan berusaha untuk berdiri di atas kakimu sendiri tanpa dirinya. Ketimbang bersamanya ujung-ujungnya pusing, stres, kere, sakit-sakitan karena energinya negatif. Atau dia memanfaatkanmu, atau kamu takut nanti dia mengulangi lagi kesalahan yang sama pada saat kamu terjatuh. Sekarang kan kamu sudah up, dia datang lagi. Pada saat kamu terjatuh, ya besok dia akan pergi meninggalkanmu lagi. Kamu tidak mau seperti gitu, di mana kamu belajar dari masa lalu. Kamu tidak mau terluka lagi. Di sini ada Six of Swords, di mana oke lah, saya sudah sembuh, tetapi saya memaafkanmu, tetapi saya tidak akan mau kamu masuk lagi dalam hidupku untuk menghancurkanku. Karena saya sudah berjuang untukmu, tetapi kamu malah pergi mencampakkanku, menghinaku. Ya. Padahal ada beberapa nih ya yang mengambil alih tugasnya. Contoh, laki-laki pemalas, mokondo. Ya, atau perempuan matre lah. Kalau kita bicara laki-laki ya berarti otomatis perempuannya yang kerja keras. Ujung-ujungnya perempuannya nggak ada duit atau suruh laki-lakinya bekerja, laki-lakinya marah, playing victim, merasa terluka. Ya, ujung-ujungnya ketahuan selingkuh, dia bilang karena kamu begini, kurang ini, kurang itu. Ya, padahal dia tidak tahu bahwa tugasnya itu dialihkan ke wanitanya. Sehingga mau tidak mau harus ada yang dikorbankan. Mungkin dari sisi pelayanan, dari sisi waktu, ya. Tapi selalu laki-lakinya nih merasa benar dan selalu menyalahkan ke wanitanya. Ini contoh kalau wanitanya yang jadi korban. Kalau seandainya laki-laki yang jadi korban, ya wanitanya merasa bahwa kamu kurang di sini, kamu kurang di situ. Padahal laki-lakinya sudah membiayai kehidupannya, memenuhi semua kebutuhannya, sudah bertanggung jawab, tapi selalu masih kurang terus. Dan akhirnya mencari yang lain. Begitupun dia dapat yang lain, ketahuan, ya otomatis karena kamu begini kurang ini, ya itu ada playing victim dan narcissistic personality disorder. Ujung-ujungnya kamu jatuh, kere, mungkin gak punya pekerjaan atau lagi di PHK. Dia pergi dengan yang lain, meninggalkanmu. Pada saat kamu sudah mempunyai pekerjaan, sudah hidupmu baik-baik, dia datang lagi dengan menggoda-menggoda, merayu-rayu. Tapi kamu punya batasan, di mana kamu gak mau lagi terkoneksi dengan dirinya, walaupun kamu masih cinta. Ya, tetapi ya itu, kamu belajar, mendingan saya kesepian dibandingkan saya hancur. Mendingan saya gak punya pacar dibandingkan saya nanti jatuh miskin lagi. Ujung-ujungnya kamu tinggalin saya lagi. Ya, dimana kamu akan menjaga dirimu, dimana kamu tahu bahwa dirimu berharga, dimana kamu tahu bahwa tidak boleh ada siapapun yang melukaiku dari manapun, dari sudut manapun, karena diriku berharga dan kewajibanku untuk melindungi diriku. Ya, kamu harus, seolah lagi nih, kamu harus lihat saya sudah berjuang untukmu. Tetapi kalau kamu tidak berjuang untukku, saya lepas, karena saya tidak mau menjadi dibebankan. Karena hidupku sudah berat. Apalagi kalau mungkin ada yang single parent ya. Saya berfokus pada anakku. Saya tidak butuh bantuanmu. Kamu mau kasih bantuan silahkan. Tetapi jangan harap saya ngemis-ngemis, saya minta-minta atas kewajibanmu. Karena ada beberapa yang oke, kamu kasih silahkan. Tidak juga, saya gak akan minta. Tapi akhirnya hidupmu lebih baik. Karena kamu punya tanggung jawab yang lebih besar dan rezekimu juga banyak. Semesta mendukungmu. Sedangkan dia yang tidak bertanggung jawab, dia yang toksik, ujungnya kere juga, banyak hutang. Bahkan orang-orang tidak suka sama kelakuannya, keluarganya meninggalkannya,
Ya, pasangan yang dulu dia selingkuhi meninggalkannya. Dan ini dia mau balik kepadamu, tapi kamu juga meninggalkannya. Bahkan mungkin di hari tuanya dia sudah mulai sakit-sakitan, dia ingin datang. Ataupun mungkin kalau kamu seorang anak, dia ingin datang. Ya, dimana kamu gak menafkahiku, saya sudah sekolah baik-baik. Ya, kamu menelantarkanku dulu, sekarang saya sudah punya gaji, kamu mau datang-datang. Ini aku ibumu, ini aku ayahmu. Nah, ini ada beberapa seperti gitu. Saya berjuang sendiri. Kamu di mana waktu saya butuh kamu gitu. Sebagai orang tua, mendidik, menjaga, membiayai. Sekarang saya sudah santai-santai, kamu mau datang untuk menjadi beban dalam hidupku, untuk merawatmu, untuk ini dengan tanda kutip label dari aku ayahmu, aku ibumu. Ya, jadi kamu oke, sudah cukup. Saya tidak mau membebankan siapapun, ya, moto kamu seperti gitu. Dan saya juga tidak mau terbebankan. Jadi cukup, saya sudah memaafkanmu, ya. Ini bisa dari cinta pasangan, cinta orang tua, cinta anak, ya. Tetapi saya tidak mau kamu datang masuk dalam hidupku. Cukup. Saya sudah berjuang untuk diriku dulu supaya bangkit, move on, walau tertati-tati, walaupun luka ini masih ada goresannya atau mungkin masih berdarah juga. Belum sembuh. Kamu mau datang lagi? Oh enggak. Ya, jadi kamu punya prinsip di mana kamu lebih mending kesepian sendiri ketimbang dengan orang yang salah. Mendingan kamu nggak punya pacar, ini contoh, ya. Yang penting kamu punya duit. Ketimbang punya pacar, habiskan duitmu, kamu dapatnya apes juga. Jadi nggak mau. Karena kamu tahu dirimu punya value, dirimu berharga. Apalagi terkoneksi dengan orang-orang yang mulutnya kurang ajar, tukang menghina, tukang maki. Ya, seolah-olah kamu itu sampah dan tidak punya harga diri, padahal kamu yang kasih makan dia. Nah, ini ada orang seperti gini. Ya. Mulutnya kebun binatang, yang mana tidak menghargaimu, apalagi bawa-bawa nama keluarga. Seolah-olah kamu dan keluargamu tidak berharga. Dan saya lihat ada beberapa karma yang sudah mungkin dia dapatkan. Ya, entah dia miskin, ya. Apa yang dibanggakan akhirnya diambil kembali oleh semesta. Dan mungkin dia sudah sakit, ya. Ada sakit menuju sakit-sakitan. Dia mau datang minta maaf. Entah dia sudah minta maaf, ada yang sudah minta maaf, saya rasakan seperti gitu. Ada yang juga yang belum. Tetapi dia paham bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah teguran dari semesta atas perbuatannya di masa lalu terhadapmu. Dan kondisinya saat ini, ya, dia berharap akan pemaafan dari dirimu. Semoga kamu bisa memaafkannya. Wah, jadi seperti gitu kondisi yang saya lihat di sini, ya. Ya, sosok yang berjuang saat ini sendiri lagi, ini bisa sudah terjadi ataupun mau terjadi ke depannya. Jadi lebih hati-hati kalau yang belum terjadi, ya, karena ya kondisinya pasti akan jauh lebih menyakitkan. Tetapi kalau kamu sudah mendengar tarot ini, berarti kamu ada persiapan. Di mana, ya, saya harus siapkan fisik, mental, dan paling utama adalah keuangan. Karena keuangan itu adalah amunisi yang terbaik. Jangan sampai keuanganmu habis, ujung-ujungnya kamu dicampakkan. Kamu sudah dengar tarot, ujung-ujungnya ikhlas-ikhlas aja, berserah aja, ya. Berarti kamu menginginkan itu. Tetapi kalau kamu dengar tarot dan oke, saya menyerahkan kepada semesta, tetapi saya harus ada usaha untuk menyelamatkan diriku. Ya, tadi saya bilang apa? Amunisi dari segi keuangan, ya. Oke, semoga resonate untukmu, ya. Dimana, ya, perjuangan cinta, ya. Perjuangan cinta yang terabaikan. Baik, semoga resonate. Dan untuk koneksi inisial dan zodiak, agar kamu bisa lebih yakin dirinya lah yang terkoneksi di readingan ini, saya sudah menarik energinya dari inisial dan zodiak. Kita mulai dulu dari inisial. Untuk inisial di sini kita lihat untuk koneksinya, kamu terkoneksi dengan ada huruf G, ada huruf W, ada huruf X, R, U, H, O, F, I, P, K, M, V, L,
A, D, C, N, dan S. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, di sini saya sudah menarik energinya juga. Dimana untuk koneksinya di sini kamu terkoneksi dengan ada zodiak Scorpio, ada Taurus, Pisces, Libra, Gemini, Aries, Leo, dan ada Cancer. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana perjuangan cinta yang terabaikan. Dan ya, semoga resonate dan bermanfaat. Dan ya, saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, dipenuhi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.